Lah sing digawa karo Van der Plas senoko gronya disetempeli Habib ning palsu kabeh iki kelabaan akhire. Karena apa? Tes DNA nggak berani ning nganggone Habib. Untung hebate meneh iki wong Jakarta iki kelompoke Jamaah Latif iki nek ketemu Habib ngono iki padahal mung modal serban saban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Nyuwun barokah Habib, nyuwun barokah apa? Di samping mau menghancurkan Ka'bah, sing gawe Ka'bah palsu ki ya wong Yaman. Di sana itu. Nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan, zalim itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau terus-terus ke sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Utapan Telupi Kabupaten Bulukumba. Video yang saya sematkan di awal merupakan potongan pembicaraan atau percakapan atau tausiah atau ceramah dari Gus Nuril, salah seorang singa Nahdlatul Ulama yang saya kira kita sudah tahu semua siapa beliau. Beliau orang yang betul-betul menjaga Nahdien ini dari siapapun, terutama dari eksternal ya, pihak eksternal. Kita tahu beliau juga waktu di masa Presiden Abdul Rahman Wahid menjadi presiden, menjadi pimpinan atau pasukan berani mati daripada pembela Gus Dur. Nah, kali ini apa yang disampaikan di awal itu ada beberapa poin saya kira sudah tersematkan di situ, bahwa memang Pelambak Lawi ini adalah orang-orang yang betul-betul bebal, orang-orang yang dalam tanda petik nakal, dan itu dari dulu. Bagaimana kemudian mereka membuat yang namanya Ka'bah palsu ya. Jadi kalau hari ini ada makam palsu, wah, itu sama betul situasi yang dibangun oleh Raja Abraham di masanya. Waktu kita tahu itu dia menyerang Ka'bah dengan tentara rajaannya, bahkan tahun itu diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam sirah-sirah Nabi, bahwa itu disebut dengan tahun Gajah karena pada saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan Gajah Raja Abraham dari Yaman. Dan karena itulah juga bahkan kekal di dalam Al-Quran ada yang dikatakan surah Al-Fil ya. Tuhan sendiri langsung membahas soal itu di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kalau hari ini beredar banyaknya pemalsuan makam, ya wajar saja. Kenapa wajar? Karena memang dari leluhurnya seperti Abraham itu juga pernah membuat yang namanya Ka'bah palsu. Jadi karena itulah dia menyerang Ka'bah waktu itu dalam sejarahnya di Mekah, karena ada Ka'bah palsu yang dia bikin dan berharap bahwa seluruh orang-orang yang mau berziarah ke Ka'bah ya pergi di Yaman waktu itu. Nah, itu salah satu yang menjadi indikasi kuat bahwa pemalsuan nasab itu terusan dari sejarah masa lalu. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kita hari ini berjibaku melawan baik itu pembugaran nasab, apalagi pemalsuan makam-makam para leluhur kita yang notabene mereka adalah para pejuang. Bagaimana Gus Nuril memberikan tampulan kerasnya terhadap hukum habaib, kita dengar secara bersama-sama. Akhirnya kiai-kiai yang terah asli Wali Songo bengel karena suatu saat Nabi itu pernah berkorban 2 ekor domba untuk anak cucunya sedunia. Maka cucunya yang diberi nama Hasan dan Husain. Hasan itu artinya bagus, Husain ya bagus. Maka mergo Wali Songo itu adabiahnya kuat, sopan santune luar biasa, yang masuk ke keraton dipanggil Raden Bagus, yang masuk
ulama-ulama keturunan Nabi yang masuk ke pesantren diundang. Gus, itu menisbatkan Hasan wa Husain. Lah sing digawa karo Van der Plas, Senoko Gronyo, disetempeli Habib ning palsu kabeh iki kelabaan akhirnya. Karena apa? Tes DNA gak berani. Ning nganggone Habib. Itu hebatnya menaiki wong Jakarta iki kelompoke Jamaah Latif iki nek ketemu Habib ngono iki padahal mung modal serban-saban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Nyuwun barokah Habib, nyuwun barokah apa? Nek punya keberkahan dolim berarti Habib-habib di Indonesia ini. Karena apa? Karena di Yaman itu sekarang sedang perang, negaranya terbelah dua, yang satu PKI komunis, yang satu liberal, yang satu ikut komunis Soviet dan Cina, yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa. Wong Indonesia ra mudeng. Kelakuane wong Yaman itu memang begitu. Ingat nggak puji-pujian pada waktu kita kecil? Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dinane Isnen salat rolas maulud tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena wong Yaman dipimpin Raja Abroha akan menghancurkan Ka'bah. Lah kok mbah-mbah itu kan menghancur ke Ka'bah teko ning Indonesia ngaku Habib gimana? Pada nggak ngerti kan ini? Ayo, sampai Allah sendiri menurunkan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rasa tak tawake mau ndak tersinggung sing suarane elek-elek. Satu. Yang kedua, di samping mau menghancurkan Ka'bah, sing gawe Ka'bah palsu ki ya wong Yaman. Pada nggak ngerti kan cerita ini? Makanya mungkin wong Indonesia itu dolannya kurang jauh, kopinya kurang kental, maka minum kopi dulu. Jadi ada kembar, ada Ka'bah palsu di sana itu. Nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan, dolim itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau terus-terus ke sapu. Jadi kalau kita pikir memang kalau mereka merasa sebagai cucu Rasulullah ya, karena ini kan sampai hari ini mereka masih merasa cucu Rasulullah. Seperti yang disampaikan oleh Gus Nuril ya, sebaiknya jangan membuat kerusuhan di Nusantara, jangan membuat angkara murka di Nusantara. Harusnya mereka kembali ke kampungnya untuk berjuang bersama-sama dengan masyarakat Yaman yang kali hari ini dilanda perang, yang hari ini dilanda kemiskinan yang betul-betul sangat terpuruk. Jangan kemudian tinggal di sini, menikmati enaknya hidup di Indonesia, mendoktrin kanan kiri, lalu menghina presiden, mencaci maki ulama-ulama Nusantara. Itu kan cara-cara barbar, cara-cara yang biadab, yang memang mengarah sesuai dengan HPLOG-nya. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira diskursus soal nasab, diskursus soal makam-makam palsu ini harus terus-menerus digulindingkan sampai mereka semua mohon maaf dan mereka semua berani mengatakan di muka publik dan tidak mengaku-ngaku lagi bahwa mereka adalah cucu Rasulullah SAW. Saya kira kita ini semua adalah bangsa yang beradab, bangsa yang sangat menjunjung harkat dan martabat orang lain, siapapun juga dia, apalagi tamu, harus dihormati dan dihargai selama mereka sopan. Selama mereka masih selalu doktrin-doktrin pribumi, menganggap dirinya sebagai sulit Rasulullah, orang suci, orang yang bisa memberikan barokah, orang yang bisa memberikan rahmat, orang yang bisa membawa orang masuk di surga. Nah, itu harus kita rawat terus narasi-narasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.